Salam sejahtera bagimu saudara. Tuhan baik, teramat baik bagi kita. Sebab kebaikannya memampukan saudara mengambil bagian dalam program Marturia Ministry ini di hari ke-20 bulan Februari tahun 2021. Bagi saudara dimanapun berada, terkhusus warga GPIB Jemaat Marturia Lampung yang mengecap kebaikan Tuhan melalui pertambahan usia kelahiran, yakni Ibu Nelce Polii, Saudara Patricia Hutagalung, Ibu Lydia Dasanti, serta pertambahan usia perkawinan yakni keluarga Umar Silalahi dan keluarga Rifandi Ritonga. Selamat bersukacita dan mensyukuri pertambahan usia saudara. Kasih Tuhan menyertai dan mengokohkan segala pengharapan secara pribadi maupun rumah tangga saudara. Pagi ini firman Tuhan akan bersama kita renungkan melalui surat Yohanes pertama pasal 5 ayat 17 hingga ayat 20. Untuk itu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, hari ini sejenak Engkau hendak memperlengkapi langkah iman kami melalui sabda-Mu. Sebab itu, kami yang lemah dan terbatas untuk mengerti kehendak-Mu itu, tuntunlah melalui hikmat-Mu serta tenangkanlah hati ini, agar sukacita memenuhi kami dan hidup kami tertuntun untuk mengisahkan sabda-Mu itu di rutinitas kami kini dan seterusnya. Amin. Surat Yohanes yang pertama pasal 5 ayat 17 hingga 20 menyatakan, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Demikian pembacaan Alkitab. Di balik perhatiannya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kehidupan orang Kristen, penulis Yohanes mengutarakan suatu hal yang menarik. Hal menarik itu berangkat dari realitas bahwa kehidupan orang Kristen kerap kali berhadapan bahkan dibenturkan oleh ide-ide duniawi. Salah satu ide duniawi itu adalah cara berpikir manusia mengenai dosa. Di ayat 17, penulis mencantumkan bahwa ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Bagian ayat ini dapat saja diartikan sebagai peluang atau bisa dijadikan alasan bagi manusia untuk berbuat dosa. Seolah-olah dengan melakukannya tidak menjadi masalah, sebab hanya dosa yang mendatangkan maut yang dianggap lebih serius. Sedangkan dosa yang tidak mendatangkan maut tidak dianggap sebagai suatu ancaman ketika melakukannya. Tetapi, mari untuk tak salah mengartikan maksud dari ayat 17 ini. Sebab pada ayat selanjutnya, penulis Yohanes menuliskan kalimat bernada penegasan bahwa sejatinya yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Penegasan ini dituliskan karena yang pertama, penulis Yohanes sadar betul bahwa manusia atau umat Tuhan bukanlah seseorang yang tidak pernah jatuh. Namun ketika Allah mendatangi manusia dan hidup bersama manusia melalui Kristus, Ia berkarya untuk memberikan manusia beragam pengertian sekaligus mencukupi kebutuhan hidup manusia. Bahkan keselamatan hidup manusia pun dijamin. Mengapa? Sebab manusia itu sejatinya milik Allah, meski seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Yang kedua, dengan dicukupinya kebutuhan, bahkan dijamin keselamatannya, bukan berarti manusia diizinkan oleh Allah untuk lengah
melainkan manusia bertanggung jawab untuk menjaga dirinya. Penulis memakai kata waspada sebagai kalimat penutup suratnya yang pertama ini di ayat 21. Manusia perlu untuk menjaga dirinya agar tetap ada di dalam yang benar, yakni hidup bersatu dengan Kristus. Wujud dari hidup yang bersatu dengan Kristus adalah di mana manusia masih diharuskan untuk berupaya bangkit dan meneruskan perjalanan imannya kepada Tuhan sambil terus-menerus hati dan pikirannya melekat dan terpaut, menampakkan dan mencerminkan keteladanan Kristus dalam keseharian hidupnya. Amin. Mengakhiri program hari ini, mari bersama kita berdoa. Bapa, setiap langkah beriman kami kepadamu kerap kali ditolong dan ditopang oleh kasih karunia-Mu. Bila kami dimampukan ada dan hadir, menyongsong hari baru pemberian-Mu, serta dipercayakan untuk menyelesaikan segala rutinitas kami hari ini dan seterusnya, kami memohon kiranya pertolongan dan penyertaan-Mu senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami yang kerap kali rapuh terhadap dunia ini. Sekaligus kami rindu untuk senantiasa Engkau ingatkan agar kami tetap berada di dalam kasih Kristus, berani dan bertekun menampakkan keteladanan Kristus dalam segala tingkah laku kami, sehingga bersama seluruh ciptaan yang ada, kami mampu dan merasakan hidup yang bersejahtera. Terima kasih Bapa untuk segala kasih-Mu yang memampukan kami untuk menaikkan syukur hati ini dalam doa kepadamu. Amin. Semangat berakhir pekan saudara, tetaplah jaga kesehatan guna melindungi orang-orang yang saudara kasih.